Oke, jadi ini tugas bootcampnya ya. Jadi ini untuk UI stream leadnya Mas, saya udah ngerjakan. Jadi ini kayaknya conditional rendering ya. Jadi kalau misalnya modelnya nggak ada, maka ya tampilannya seperti ini kebetulan saya hapus nih modelsnya, jadi kayaknya perlu di training ulang. Coba nih lakukan training dulu. Jadi NLAPI apa ya, search ya. Nah ini udah jalan training modelnya. Jadi untuk yang bagian pipeline-nya itu gate utamanya tuh di sini Mas, yang untuk run ini. Jadi dia bakal menjalankan run training pipeline. Run training pipeline itu larinya dari ini pipeline berarti ke sini. Nah, jadi itu untuk langkah awalnya tuh dimulai dari ya data preparation, mulai dari load config, load raw data validation. Ini data preparation nih larinya ke folder ini data preparation.py. Nah kemudian ini ada cleaning, data defense, split input output, dan ya banyak lagi lah sampai serialize dan deserialize data ya. Nah ini kemudian langkah data preprocessing. Yang pertama itu meload path-nya, kemudian deserialize datanya, kemudian split X dan Y. Nah kemudian ini lakukan robust color pipeline. Jadi kemarin tuh kayaknya saya mau melakukan 2 eksperimen gitu. Jadi data yang pertama itu pakai robust color aja, jadi untuk perskalaannya kan ya. Kemudian ada log plus robust, jadi yang biar menekan nilai outliernya gitu. Nah, jadi nanti ini kedua data preprocessing ini disimpan semuanya dan bakal dilakukan eksperimen. Ini semua stepnya. Nah kemudian ini tuh training model larinya ke nih trainer model. Jadi di sini folder modeling saya itu ada banyak filenya Mas. Jadi ini kayak model faktor ininya untuk nyimpan model objeknya. Kemudian ini ada param space ini untuk param modelnya. Kemudian special faktor ini ya apa ya, saya pakai smoothen sama sputomic. Dan di sini di train model ini, jadi yang dilakukan pertama itu adalah ini fungsi-fungsinya update progress ini untuk ya di TKDM terminalnya ya. Kemudian yang create objektif ini untuk objektif trialnya. Kebetulan saya pakai Optuna dengan metode scoring atau recall. Oh ya, kemarin itu kan punya Masnya kan penerapan resampling metodenya kan di data trend tuh, baru di data yang sudah pakai smooth baru di tuning pakai gridset atau apa. Jadi kayaknya itu menurut saya itu ada data leakage. Jadi waktu dalam proses cross validationnya tuh saya masukkan resampler itu di pipeline. Jadi ketika dia nge-split baru diterapkan resampler metodenya ke data trendnya saja. Jadi kayaknya lebih fair gitu, nggak ada data leakage sehingga hasil evaluasinya nyata gitu. Nah kemudian ini tuh fungsi training modelnya. Jadi di sini saya looping nih dari data item, preprocessing name dan data trendnya itu dari data item. Nah di load semua, kemudian dilakukan tuning dengan Optuna dengan entry Yalsen. Nanti di set itu di mana tadi, di pipeline kalau nggak salah ya. Ini entry yang 15, cross validation-nya 5 doang. Nah jadi ketika sudah selesai, nah piece modelnya diambil dari ini eksperimen logs-nya.
dengan ngambil ke matrix yang paling tingginya, dan kemudian baru di reboot lagi pipeline-nya dan sampailah ke feed base modelnya. Jadi nanti terakhir itu setelah dapatkan parameternya, base modelnya di feed ulang gitu dan disimpan gitu. Nah oke, setelah didapatkan base modelnya baru dievaluasi ke data testnya. Nah di hasil evaluasinya tuh nanti baru di apa kan ya, nggak ada sih, cuman evaluasi aja. Jadi nanti resultnya modelnya ya disimpan dan ditampilkan di Streamlit nanti. Nah untuk API-nya di sini saya routernya di sini ada 3 health. Ini yang untuk conditional rendering tadi, kalau misalnya dia modelnya nggak ada atau apa gitu kan, jadi halamannya seperti ini. Nah, dan kalau misalnya ini untuk prediction, ini endpointnya. Jadi service-nya tuh nanti ada di service DPY nih, health check sama do predict, ini semuanya ada di service.py. Ini logiknya. Kemudian di sini ketika saya melakukan prediksi, nih saya menyimpan datanya ke database SQLite Kak. Jadi ini nanti kayaknya untuk analisa aja sih, misalnya kalau misalnya ke depannya ada apa itu kan analisa ulang. Dan juga nanti dinampilkan matrix di Streamlit-nya ini. Jadi ini sebelumnya ini bekas saya nih. Nah gitu aja sih sekarang. Oke, selanjutnya tunggu ini dulu aja ya. Ini kebetulan udah selesai nih training modulnya semua ya. Ini hasilnya kelihatan 83%, dan ini API nya di Swagger juga udah jalan nih. Saya coba cek execute. Oke, udah true ya. Streamlit-nya gimana Pak? Nah udah mau juga ini Streamlit. Kemudian coba untuk input data nih, Swagger-nya mana harusnya ya. Try. Hasilnya kelihatan, dan kemudian ini harusnya nambah ya. Coba lakukan predict manual. Ini nilainya 22. Oke. Nah, ini dia hasilnya, prediksinya sukses sama seperti dengan yang dites di Swagger tadi.